Bab 1233. Kembali bertemu dengan Tuan Yun. Setelah menunggu selama beberapa saat, terlihat dua gadis muda masuk sambil membawa pedang pada punggungnya. Mereka terlihat begitu sombong karena mereka sudah mencapai tahap kedua dan ketiga dalam fase distraksi. Erik menatap ke arah kedua gadis itu dan ia menyadari kalau tatapan semua orang juga tengah menuju ke arah yang sama. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan datang bersama-sama ke tempat ini. Tidak lama kemudian, terdengar kembali suara langkah kaki dan terlihat sebuah sosok yang tinggi masuk ke dalam ruang tamu tersebut. Setelah mendengar suara langkah kaki tersebut, semua orang kembali menatap ke arah sosok tinggi itu. Erik tahu kalau pemimpin yang sebenarnya telah hadir. Dari jarak yang dekat, Erik bisa melihat jelas tubuh yang tinggi dan kekar itu dengan wajahnya dihalangi oleh sebuah topeng. Namun, setelah memantau dirinya menggunakan kerohanian, Erik bisa memastikan kalau sosok itu adalah seorang pria. Dan juga ia memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia bahkan telah mencapai tahap keempat dalam fase distraksi. Para hadirin sekalian, mungkin ada yang tidak mengenal aku. Jadi, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku adalah Winner, aku merupakan penyelenggara acara ini. Aku merasa sangat bahagia karena bisa datang menghadiri acara di wilayah rahasia ini bersama kalian semua. Winner pun menatap semua orang yang ada di tempat itu. Meskipun wajahnya ditutupi oleh topeng, namun aura dirinya tetaplah terasa begitu misterius. Tetapi suaranya terdengar begitu lembut dan sangat ramah. Tanah suci Kaisar Timur hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun. Aku juga tidak akan memberi penjelasan lebih tentang keuntungan untuk hadir dalam wilayah rahasia ini. Aku tahu kalau kalian semua telah mengerti akan hal ini. Namun aku ingin memberi sedikit peringatan kepada kalian semua. Semua orang mengira kalau hanya orang yang telah mencapai fase distraksi dan transendensi yang mampu masuk ke dalam wilayah rahasia ini, namun ini semua tidaklah benar. Winner menggelengkan kepala dan kembali berkata, jika kalian mampu menjalaninya dengan cara yang benar, kalian tetap akan mendapatkan keuntungan yang besar meskipun kalian hanya merupakan seorang kultivator yang mencapai fase keilahian. Setelah kalian mendapatkan keuntungan tersebut, kalian akan mengalami peningkatan yang bahkan akan melampaui fase transendensi nantinya. Berarti, tempat ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita. Tanya pria yang telah mencapai fase distraksi itu. Tentu saja, kata Winner dengan percaya diri. Waktu itu, Kelvin yang telah mencapai tahap puncak dalam fase keilahian itu mencoba masuk ke area ini. Setelah ia keluar dari area ini, dia berhasil meningkatkan kemampuan tubuhnya hingga mencapai tahap tengah dalam fase distraksi. Dia bahkan mengalami peningkatan sebanyak 5 tahap dan mempelajari begitu banyak teknik baru yang dapat ia gunakan dalam proses menuju tahap akhir fase distraksi. Tentunya aku tidak memiliki kemampuan yang hebat seperti Tuan Kelvin, tetapi aku sangatlah beruntung karena bisa menemukan sebuah jalan berbahaya yang dilengkapi oleh banyak senjata hebat dan ini merupakan sebuah rahasia bagi diriku seorang. Hanya kamu yang tahu. Semua orang terkejut setelah mendengar semua ini. Sejak Kelvin keluar dari tanah suci Kaisar Timur waktu itu, begitu banyak orang yang kembali datang ke tempat ini untuk mencari senjata yang tersembunyi meskipun tempat ini hanya dibuka 1000 tahun sekali. Informasi tentang senjata yang tersembunyi juga semakin tersebar luas. Senjata yang tersembunyi di tempat ini memanglah banyak, namun para kultivator yang datang ke tempat ini juga sangatlah banyak. Hal ini menyebabkan para kultivator harus saling membunuh hanya untuk mendapatkan senjata tersebut. Winner memiliki wilayah istimewa tersendiri dan ini merupakan kelebihan baginya. Tidak tahu terdapat benda apa di wilayah istimewa itu. Jangan-jangan tempat itu hanya terdapat darah Ice Phoenix saja, kata Noah. Benda terkecil yang terdapat di area tersebut adalah darah segar dari binatang dewa.
Winner kembali berkata, harta karun yang paling berharga adalah energi asli yang berasal langsung dari sumbernya. Sumber energi. Sumber energi jenis apa? Terdapat begitu banyak jenis sumber energi dan semua sumber energi yang ada di tempat itu masih murni dan belum dimiliki oleh siapapun. Ini menandakan kalau siapa orang pertama yang menemukan sumber energi tersebut, maka orang tersebut boleh menghisap energi tersebut sesukanya. Perkataan Winner berhasil mengejutkan semua orang. Eric juga berhasil dikejutkan oleh perkataan ini. Setelah mencapai fase distraksi, para kultivator hanya bisa menggunakan sumber energi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Layaknya buah petir yang mampu dijadikan media untuk menciptakan sumber energi. Hanya saja buah petir ini sangatlah langka dan benda ini juga mampu membuat para kultivator yang mencapai fase distraksi merasa gila. Namun Winner malah berkata kalau dia mengetahui area yang terdapat begitu banyak jenis sumber energi dan boleh diambil sesuka hati. Oleh karena itu, kita juga akan mengalami peningkatan tahap energi dalam tubuh kita jika kita mampu mendapatkan sesuatu dari area yang berbahaya itu. Meskipun kita tidak mampu membandingi Kelvin yang mengalami peningkatan 5 tahap, namun setidaknya kita mampu mengalami peningkatan 1 hingga 2 tahap. Kata Winner dengan bangga. Setelah mendengar perkataan Winner, begitu banyak orang mulai bersemangat dan merasa kalau semua harta berharga itu sudah di depan mata. Eric mengerutkan keningnya saat ini. Sejak tadi, Winner terus berkata dengan penuh ramah, namun ia juga berkata kalau itu adalah area berbahaya. Ini menandakan kalau tempat itu pastilah beresiko tinggi. Namun Winner terlihat sengaja untuk tidak menekankan hal ini pada semua orang. Hehe, maaf aku terlambat. Ketika Winner sedang berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Seorang pria muda yang mengenakan kemeja putih itu pun segera berlari menghampiri mereka dan pria muda itu telah mencapai tahap ketiga dalam fase distraksi. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ke arah Winner dan melirik ke semua orang yang ada di sana. Namun senyuman pada wajahnya seketika membeku setelah menyadari keberadaan Eric. Kalian juga berada di sini. Eric juga ikut terbengong melihat pria muda yang memasang ekspresi wajah penuh amarah itu. Pria itu adalah Tuan Yun yang ia temui di Istana Es waktu itu. Waktu itu, pria muda ini ingin masuk untuk mengganggu Vinola, namun pada akhirnya ia terbakar beberapa kali oleh api suci yang ia keluarkan sendiri. Kalian bertiga juga ingin pergi ke tanah suci Kaisar Timur untuk mencari mati, kata Tuan Yun sambil tersenyum dingin. Bukankah kamu adalah pria yang bermental lemah itu? Kamu saja memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini, kenapa kami tidak? Kata Ye Zun dengan nada hina. Cari mati. Tuan Yun merasa begitu marah dan ia langsung berpindah sambil mengulurkan tangannya ke arah Ye Zun. Sebelumnya, Tuan Yun tidak bisa menghajar mereka ketika di Istana Es dan di tempat ini, Ye Zun bahkan berani menantangnya kembali. Eric segera maju dan berdiri di depan Ye Zun dan mengeluarkan 2 jenis api suci. Tuan Yun menghela nafas dan langsung menghantam telapak tangannya ke arah api itu untuk memadamkannya. Saat ini, 2 sosok seketika terbang dari arah belakang Eric dan itu merupakan Ye Zun dan si brewok. Di waktu yang bersamaan, mereka menggabungkan tinjuan mereka dan membentuk tinjuan keong sambil mengarah ke arah dada Tuan Yun. Saat ini, terdengar suara hantaman yang sangat keras dan Tuan Yun pun terbang jauh karena tinjuan tersebut. Semua orang terbengong melihat adegan ini. Eric dan 2 orang itu masih merupakan kultivator yang berada di fase keilahian dan mengapa mereka mampu mengalahkan Tuan Yun yang telah mencapai tahap ketiga dalam fase distraksi itu. Bahkan wanita yang sudah mencapai fase distraksi itu juga merasa kebingungan akan hal ini. Aku akan membunuh kalian bertiga sekarang juga, kata Tuan Yun dengan penuh amarah sambil merangkak berdiri dari atas tanah. Sebenarnya, kemampuan yang ia miliki tidaklah lemah seperti ini.
Namun tadinya ia tidak menyadari serangan dari Ye Zun dan si brewok yang datang secara tiba-tiba itu. Tuan Yun merasa begitu malu di depan semua orang itu dan ia pun mengeluarkan sebuah pedang panjang. Ketika ia mengeluarkan pedang panjang tersebut, energi dari pedang itu mulai tersebar dan membentuk sebuah bayangan naga. Energi yang berbentuk naga itu mulai mengeluarkan suara raungan yang sangat keras. "Matilah kalian!" Tuan Yun pun melambaikan pedang itu ke arah mereka bertiga. "Hentikan!" Brak! Ketika Tuan Yun hendak melambaikan pedang tersebut, Winner seketika muncul di depan tubuhnya. Dia lalu menahan lambaian pedang tersebut menggunakan tinjuannya dan Tuan Yun pun berjalan mundur beberapa langkah. Eric merasa sedikit terkejut melihat semua ini. Winner merupakan kultivator yang telah mencapai tahap 4 dalam fase distraksi, namun ia terlihat sedikit kesulitan ketika melawan Tuan Yun yang masih mencapai tahap 3 fase distraksi itu. Hanya terdapat kedua kemungkinan saat ini, yaitu Winner memanglah lemah ataupun ia sengaja menyembunyikan kemampuannya. "Aku ingin membunuhnya dan kamu berani menghalangi aku." Tuan Yun kembali berteriak, "Mereka hanyalah kumpulan orang lemah yang masih berada di fase keilahian dan aku sendiri sudah merupakan kultivator tahap ketiga dalam fase distraksi. Tuan Yun, kita semua berkumpul di tempat yang sama dan kita dapat digolongkan sebagai sebuah tim. Kita tidak boleh membandingkan siapa yang terhebat ataupun terlemah," kata Winner dengan nada yang sangat dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.